Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Untuk video pembelajaran hari ini, kita membahas tentang salah satu bagian di dalam Microsoft Access yang namanya adalah makro. Jadi, makro ini merupakan salah satu bagian di dalam Microsoft Access yang cukup sering digunakan atau yang cukup penting di dalam aplikasi itu sendiri ya. Nah, kenapa? Karena kita tahu bahwa Microsoft Access yang dimana pemrogramannya itu masuk dalam kategori RDBMS ya, atau biasa disebut dengan Relation Database Management System, dia butuh untuk melakukan pengelolaan database di dalamnya. Nah, jadi apa sebenarnya pengertian dari makro itu sendiri? Nah, makro itu merupakan salah satu bagian di dalam Microsoft Access yang fungsi utamanya itu adalah, atau salah satu fungsinya itu adalah untuk melakukan otomatisasi sekumpulan pekerjaan-pekerjaan di dalam Microsoft Access yang cukup hanya dengan melakukan satu klik perintah, cukup dengan melakukan satu event. Contoh, kita mau membuka sebuah form tertentu hanya dengan cara satu kali klik, misalkan. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Salah satu cara bisa melakukannya atau bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas makro. Oke, sebagai contoh kita akan buat langsung untuk bagiannya. Jadi bagaimana cara pembuatan dari makro itu sendiri? Di sini kita mulai dengan cara memilih tombol create. Lalu teman-teman boleh perhatikan di bagian sebelah kanan, makro encode, itu ada yang namanya makro. Nah, ini boleh langsung diklik. Oke, setelah kita klik, maka di sini teman-teman boleh perhatikan langsung muncul kita ke kotak dialog makro. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan dari kotak dialog makro itu sendiri? Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah memilih action apa yang mau kita lakukan. Misalkan kita mau buat nanti actionnya di mana pada saat diklik sebuah tombol, maka akan muncul message. Akan muncul sebuah perintah. Maaf, bukan sebuah perintah, tapi sebuah pesan. Maka output atau actionnya di sini kita cari pesan. Berarti yang berhubungan dengan pesan itu adalah message box. Nah, setelah kita pilih message box, maka di sini kita tinggal isi bagiannya. Message-nya atau pesannya kita buat saja, pastikan data terisi dengan baik dan benar. Misalkan inilah data yang mau kita, pesan yang mau kita sampaikan. Nah, lalu yang berikutnya, untuk bib-nya kita biarkan yes, sedangkan type, kita tinggal pilih aja information ya. Jadi ini fungsinya adalah bagian kotak dialognya. Dia mau berbentuk seperti apa. Nah, lalu bagian title-nya adalah bagian header-nya ya, judul atasnya. Kita buat di sini pesan input. Nah, setelah ini apa yang mau kita lakukan? Kita boleh cek ya pada saat kita klik run, maka di sini nanti akan muncul untuk bagian pesannya itu nanti seperti apa. Oke, bagian makronya seperti apa. Tapi katanya di sini kita harus simpan dulu. Oke, kita simpan dulu. Kita buat aja namanya mc message 1. Nah, ini dia hasilnya. Oke, jadi dia tadi yang berbentuk type atau information itu dia seperti ini. Kalau misalkan kita pilih critical, dia nanti semacam warning. Oke, nah bagian pertama berarti sudah sukses. Ini dia. Di bagian sebelah kiri kita boleh cek ya, pada bagian makro sudah ada muncul. Nah, kita lanjut dulu untuk bagian yang kedua. Kali ini sama, kita mau pilih atau kita mau buat bentuknya juga sama, itu actionnya atau pada saat nanti dilakukan sebuah eksekusi akan muncul pesan yang kedua untuk simpan. Maka di sini kita pilih juga tetap masih menggunakan message box.
Kita ketikkan di sini data Anda sudah atau data sudah disimpan atau data berhasil disimpan. Lagi-lagi di sini kita pilih type-nya information aja ya, biar nanti seperti yang tadi, pesan simpan. Setelah itu ini boleh kita save namanya mc underscore message 2. Kita akan cek apakah dia sudah berhasil, boleh kita klik run. Itu hasilnya, data berhasil disimpan. Nah, kalau sudah, langkah awal kita sudah berhasil membuat 2 makro dalam bentuk action message ya, di mana makro yang kita pakai masih dalam bentuk message atau pesan. Nah, sekarang bagaimana cara supaya makro yang sudah kita rancang tadi bisa kita terapkan atau bisa kita sisipkan ke dalam form. Nah, jadi caranya cukup gampang ya teman-teman ya. Setelah kita mempunyai makro atau sudah menyusun algoritma dari makro itu sendiri, maka tugas kita berikutnya adalah ingin memasukkan datanya. Caranya, misalkan kita memasukkan ke dalam form buku. Di mana pada saat form buku ini nanti yang kita inginkan, kita mau buat pada saat nanti kita klik data dari tombol-tombolnya nanti akan muncul. Misalkan kita pilih tombol keluar nih misalkan, atau tombol simpan, nanti dia akan muncul teks yang tadi. Bagaimana sih caranya? Cara pembuatannya? Atau misalkan kita buat tombol yang baru juga boleh aja sih ya teman-teman ya. Tapi dalam hal ini kita masukkan di sini aja. Nah, caranya seperti ini. Kita boleh klik kanan, form bukunya, kita pilih desain. Nah, sekarang kan muncul nih seperti ini. Oke. Nah, maka kita mulai dari tombol awal. Nah, di dalam tombol awal, di sini kalau teman-teman perhatikan, maaf, ini dia di tombol awal, kita kan mau pada saat nanti diklik tombol awalnya, akan muncul message yang sudah kita buat tadi. Pada saat diklik, maka kita berbicara di sini tentang yang namanya event. Kira-kira eventnya itu pada saat apa? Tadi kita sudah katakan bahwa pada saat tombolnya diklik, berarti eventnya adalah on click. Caranya bagaimana? Kita boleh cek pada bagian property sheet, di situ ada event. Ini dia. Lalu setelah kita arahkan seperti ini, di sini eventnya apa? Di sini sudah nampak ya, eventnya itu seperti apa. Contoh, kita pilih yang lain deh, jangan diklik. Misalkan kita pilih pada saat di double klik. Nah, eventnya pada saat di double klik baru muncul message-nya. Maka di sini boleh kita buat eventnya MC message 1. Sehingga nanti kita lanjut aja langsung ya pada saat disimpan sekarang. Pada saat nanti kita klik tombol simpan, di sini misalkan sudah ada, tapi kalau di double klik, contohnya tombol simpannya, maka di sini boleh kita pilih message 2. Misalkan. Jadi pada saat nanti kita jalankan tombolnya, kita save, lalu kita double klik. Nah, di sini pada saat kita double klik nih tombol awal, tombol tambah, maka muncul nanti message yang tadi. Oke, kita akan muncul seperti ini. Data berhasil disimpan, dan juga tadi pada saat di double klik akan muncul data, pastikan data terisi dengan baik dan benar. Oke, itu dia pada saat kita klik. Nah, jadi di sini kita tinggal edit yang pastinya ya. Kalau seandainya ada kesalahan, di sini kita edit. Di sini tadi ada sedikit salah. Ditambah ya tadi.
Di sini bisa kita buat pada saat di double klik contohnya tadi. Lalu itu dia kira-kira ya. Jadi kita butuh yang mana nih kira-kira? Maka pada saat di enter, eventnya pastinya berbeda-beda ya. Nah, itu dia untuk bagian memasukkan sebuah event atau makro ke dalam tombol. Oke. Nah, simpan. Dia akan muncul. Oke, jadi kita buat bagian tersebut seperti itu. Jadi untuk form yang lain cuma bisa kita sisipkan. Apakah makro hanya bisa dilakukan sekali? Maka jawabannya tidak ya. Yang pastinya dia tidak bisa dilakukan sekali, kita bisa lakukan lebih dari sekali. Contoh, di form kembali juga kita mau lakukan, atau di form pegawai nih contohnya. Kita boleh pilih design view, lalu kita masukkan sama seperti yang tadi. Di awal, ditambah, nanti pada saat tombol tambahnya diakhiri, kita klik lepas, kira-kira seperti itu muncul. Maka bisa kita pilih message satunya. Begitu juga simpan, misalkan simpan pada saat nanti dilakukan seperti tadi, kita pilih message 2. Sama seperti yang tadi hasilnya. Sehingga nanti pada saat kita simpan, kita close. Nah, ini dia pada saat kita klik tombol tambah, dia akan muncul. Pastikan data terisi dengan baik dan benar. Lalu pada saat nanti datanya kita isi, kita klik tombol simpan. Juga sama seperti itu ya. Data berhasil disimpan. Oke. Nah, seperti itulah cara menggunakan makro. Untuk penggunaan makro yang lain nanti akan kita bahas di video pembelajaran berikutnya. Oke, di sini kita masih memperkenalkan bagaimana sih makro itu sebenarnya. Oke. Demikianlah untuk video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.